Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Edisi Gus Kausar Sempot Gus Fuad Pleret. Saya pada saat ini sangat begitu tidak terima sekali karena saya termasuk muhibbin daripada Gus Kausar terkait dengan statement beliau dalam satu pertemuan yang memberikan komentar ataupun pembicaraan terkait dengan polemik nasab dzurriyyah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menyatakan bahwa tak perlu melakukan secara keluar-keluar perdebatannya, karena itu bisa menyebabkan tambah bodohnya seseorang. Namun hal itu ditanggapi oleh beliau Gus Fuad Pleret bahwa pernyataan beliau Gus Kausar adalah merupakan sebuah doktrin pembodohan kepada kalangan masyarakat. Karena hal itu, kata beliau, Gus Fuad Pleret tidak semestinya beliau tidak perlu menyampaikan hal itu, karena apa yang disampaikan oleh beberapa para ulama yang konsisten di dalam terputusnya nasab keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah melalui perjuangan dan juga melalui pemikiran dan juga referensi, diantaranya adalah kitab Syajarah Mubarakah. Namun hal itu juga ada tanggapan secara serius dari beliau. Beliau menyampaikan bahwa Gus Kausar menyampaikan bahwa statement beliau dan pernyataan beliau sekarang dibully dari segenap para gus, para kiai. Dan bulian tersebut, kata beliau, sangat disayangkan karena beliau mempunyai pikiran yang membuli adalah orang-orang besar, orang-orang yang berilmu. Ternyata, kata beliau, yang membuli adalah orang-orang yang tidak begitu. Wow, kata beliau Gus Kausar. Jadi sangat begitu ironi ketika Gus Fuad Pleret menyampaikan hal itu dan memberikan saran kepada beliau. Sebagaimana video sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa Gus Kausar adalah merupakan tokoh muda dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ilmunya saya yakini bahwa ilmunya beliau sangat begitu luas. Cara berpikir beliau secara luas, kemudian memberikan statement yang tentunya lewat analisa dan koreksi beliau. Jadi beliau menyampaikan, tidak akan pernah menyampaikan sebelum mengetahui situasi dan kondisi seperti itu. Sehingga beliau menyatakan bahwa beliau dibully, dan diantaranya adalah yang membuli Gus Fuad Pleret. Yang disampaikan oleh beliau Gus Kausar, tak satu pun yang membuli beliau dari orang-orang yang memang kapasitas keilmuannya yang begitu luas dan kemudian orangnya wow seperti itu. Ternyata tidak. Jadi sempat beliau menyatakan bahwa dan menyampaikan Gus Kausar bahwa melakukan perdebatan yang seperti itu apa manfaatnya kepada publik dan dampaknya seperti apa kepada publik. Jadi beliau sangat tidak merespon untuk melakukan koreksi dan analisa yang berkaitan dengan nasab atau dzurriyyah dari keturunan Ba'alawi, khususnya yang ada di negara Indonesia. Tambahan dari saya, ingin menjadi seseorang yang punya akal sehat, ya pastinya satu, mempercayai dan meyakini sesuai dengan arahan para ulama terdahulu dari kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita meyakini bahwa
nasab atau keturunan baginda Rasulullah SAW itu masih ada dan memang banyak di Indonesia. Dan kemudian terkait dengan nasab atau keturunan daripada Wali Songo, kita yakini dan kita harus sepakat itu memang ada di Indonesia. Namun dalam persepsi masing-masing ya sangatlah beda karena namanya manusia tentu beda dalam bentuk pengakuannya dan secara silsilahnya disampaikan ataupun tidak, itu memang beda. Yang namanya manusia, entah dari tokoh ulama ataupun para habaib, ini hal yang biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa ya setidaknya apa yang telah disampaikan para ulama, tak perlu kita berbangga diri dengan beberapa nasab, entah nasab daripada Wali Songo ataupun daripada nasab zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa untuk selalu menghormati kepada siapapun, khususnya kepada para habaib dan juga kepada para ulama. Kita harus menghormati, harus takzim, harus memuliakan. Toh andaikan mereka daripada ulama dan para habaib ada kesalahan, maklum, namanya manusia, maklum, dan tidak perlu untuk kita menyalahkan secara menjatuhkan harga diri mereka. Toh andaikan ingin membenahi daripada ulama ataupun habaib yang keliru, kita memberikan saran yang baik sebagaimana yang diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tak perlu kita koar-koar menjatuhkan harga diri seorang, karena kita selaku umat Islam harus mengedepankan etika yang baik sesuai dengan ajaran para ulama. Mohon maaf kepada beliau Gus Fuad Pleret yang terlalu optimis, menyayangkan apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Setidaknya kita harus melakukan hal yang bijak dan produktif di dalam menanggapi segala problem yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya dalam kasus yang menjadi polemik yang sangat begitu besar, khususnya di Indonesia, bahkan sedunia, terkait dengan nasab zuriyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terakhir untuk masalah kasus ini, alhamdulillah wa syukurillah, dari beliau Kiai Haji Imaduddin sudah ada bentuk klarifikasi yang segitu baik dan butuh diapresiasi kepada beliau karena melatar belakangi dan niat ikhlas atas pernyataan beliau dan juga latar belakang dari tesis beliau. Namun hal itu kurang begitu bijak juga, karena daripada problem itu tidak rata kepada para habaib, hanya sebagian orang saja yang melakukan hal yang menurut beliau Haji Imaduddin kurang baik untuk disampaikan, sehingga beliau mengeluarkan pernyataan dan juga tesis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.